Halo semua. Perkenalkan, nama saya Vina Nuryanti. Dan saya Yoel Bekti. Hari ini kita mau ke Candi Sewu. Candi Sewu itu dekat Candi Prambanan. Nah, jadi di sana nanti kita mau mengeksplor tentang kenamaan nih teman-teman. Yaitu atraksi, accessibility, amenitas, ancillary, activity, and available package. Dan tentunya sejarahnya juga dong. Nah, pasti penasaran kan di sana kayak gimana aja? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga pada tahu nih di sana kayak gimana. Selamat menonton. Bye-bye. Candi Sewu merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi Sewu ini berjarak sekitar 800 meter atau sampai dengan 1 km di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu ini merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Candi Sewu ini dikenal dengan nama asli Manjusrigra. Candi Sewu ini juga berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Meskipun aslinya memiliki 240 candi, oleh masyarakat setempat candi ini dinamakan Sewu. Dalam bahasa Jawa, Sewu itu yang artinya 1000. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Roro Jonggrang yang berkaitan erat dengan kisah dibangunnya Candi Sewu ini. Secara administratif, kompleks Candi Sewu ini terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Untuk menuju Candi Sewu, wisatawan dapat berhenti di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu dan mencari halte Trans Jogja terdekat. Wisatawan bisa memilih titik pemberhentian di halte Terminal Prambanan dengan bus rute 1A. Selain itu, wisatawan juga dapat menaiki kereta api lokal Pramex dan berhenti di stasiun Brambanan. Perjalanan menuju Candi Sewu akan melewati sebuah rumah sakit Bayangkara. Wisatawan juga akan melewati SPBU Kalasan sebagai SPBU terdekat menuju Candi Sewu. Wisatawan masuk ke jalur Candi Prambanan, kemudian melewati pos polisi di sebelah kiri dan kemudian belok kiri lurus menuju Candi Sewu. Wisatawan akan menemukan akomodasi hotel-hotel terdekat dari Candi Sewu. Wisatawan juga akan menemukan minimarket dan ATM terdekat tepat di belakang kompleks Candi Sewu. Halaman ini merupakan halaman tempat parkir kendaraan yang tepat berada di depan halaman tempat menuju loket pembelian tiket masuk candi. Di sekitar halaman ini juga terdapat tempat sewa jeep untuk keliling candi sekitar Prambanan. Halo guys, yuk ikut ke loket masuk Candi Prambanan. Nah, karena si Candi Sewu ini satu kompleks dengan Candi Prambanan, jadi kita harus beli nih tiket masuk Candi Prambanan biar bisa ke Candi Sewu. Tapi sebelum beli tiketnya, yuk ikut dulu foto-foto di ikon Prambanan. Wah, ternyata penuh nih buat foto-fotonya. Spot foto satu ini emang selalu penuh sama wisatawan. Kita langsung masuk aja deh buat beli tiket masuk. Yuk ikutin terus. Nah, ini ada informasi nih tentang amazing things to do at Prambanan Park. Yang pertama ada Prambanan Fun Ride dan yang kedua ada Prambanan Meals. Pas mau beli tiket, bakal ada staff nih yang ngasih tahu dulu informasi tentang kategori tiket yang dapat kita beli. Informatif banget kan kakak-kakaknya? Karena kita wisatawan Nusantara, jadi kita ke sebelah kanan ya beli tiketnya. Ikutin arah panahnya.
Untuk kali ini kita pakai kategori tiket masuk Prambanan aja karena kita hanya berada di kompleks itu. Untuk satu tiket harganya 50.000 buat satu orang dewasa, sedangkan untuk satu orang anak cukup 20.000 aja. Sebelum masuk kompleks candi, kita scan dulu nih tiketnya sampai warna hijau baru bisa masuk deh. Nah, ini juga ada informasi nih mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan di Candi Prambanan ini. Karena kebanyakan melakukan aktivitas itu di kompleks Candi Prambanan. Karena udah kepanasan di Prambanan, yuk kita let's go ke Candi Sewu. Nah, ke Candi Sewu ini kita lewat tangga pintu keluar dari Candi Prambanan. Nah, pada saat keluar candi, kita langsung aja turun tangga ke bawah, ikutin aja arahnya. Nanti juga ada papan arahannya kok di sana. Nanti kita diarahin menuju Candi Sewu, itu arah panahnya kemana kita ikut. Nanti di papannya ada keterangan Candi Sewu. Nah, ini kompleks-kompleks Candi Prambanan nih, hampir mirip-mirip sama Candi Sewu karena memang mereka kan satu kompleks. Meskipun berbeda antara Candi Hindu dan Candi Buddha, tetapi mereka itu menyatu. Tuh kan ada Mbak Risi nih minta wawancara. Karena untuk menuju Candi Sewu kita harus melewati Candi Prambanan, sedikit informasi mengenai Jaba atau pelataran luar Candi Prambanan yang merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar yang dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang sudah tinggal reruntuhan sehingga menjadi pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Setelah keluar dari Candi Prambanan, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menuju Candi Sewu dengan belok ke kiri dan mengikuti arah petunjuk jalan yang telah tersedia. Di sepanjang perjalanan juga terdapat tempat menyewa kendaraan. Salah satunya yang ada di sini adalah kendaraan Ninebot yang dibanderol dengan harga sewa 20.000 per 10 menit. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa golf car dengan harga satu orang 25.000 per 10 menit. Ada juga sepeda goes dan sepeda listrik dengan harga sewa 20.000 per 10 menit untuk satu orang. Selain itu juga, wisatawan juga dapat menyewa tayo atau menaiki tayo dengan harga 20.000 per 10 menit untuk satu orang. Sepedanya bisa dibuat keliling kompleks sampai Candi Sewu loh.
Di perjalanan kita juga akan melewati Analana Park yang merupakan taman yang menjadi spot foto bagi wisatawan. Nah, di sini biasanya wisatawan tuh pada beristirahat dan selain beristirahat juga pada selfie-selfie karena memiliki suasana dan nuansa yang bagus untuk beristirahat dan juga berfoto selfie di sini. Nah, biasanya ini nih yang jadi tempat spot foto. Kursi kayu bernuansa vintage yang dijadikan tempat duduk untuk beristirahat sekaligus berfoto-foto. Nah, setelah melewati Analana Park tadi, wisatawan dapat mengikuti petunjuk arah yang disediakan untuk menuju Candi Sewu. Jalur ini juga merupakan jalur sepeda wisata. Ini merupakan kantor unit Candi Prambanan, yaitu tempat di mana wisatawan dapat mengetahui informasi. Sepanjang perjalanan juga terdapat fasilitas toilet. Nah, kita sudah sampai nih di Gapura Candi Sewu. Gapura ini terletak di belakang pintu masuk Candi Sewu. Tempat ini merupakan bagian depan situs dari Candi Sewu di mana wisatawan dapat masuk ke Candi Sewu melalui pintu ini. Nah, di depan ini juga ada papan informasi mengenai sejarah Candi Sewu. Pada setiap pintu masuk candi dijaga oleh dua arca raksasa yang bernama Drawapala dengan tinggi 2 meter dan saling berhadapan. Arca Dwarapala ini merupakan patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Shiva dan Buddha yang berbentuk manusia. Selain itu, terdapat sepasang candi apit yang berada di antara candi utama dengan deretan dalam Candi Perwara. Setiap pasang candi apit berhadapan mengapit jalan yang membelah halaman menuju ke candi utama. Aslinya terdapat 249 bangunan candi di dalam kompleks ini yang disusun membentuk mandala Wajradhatu, perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana.
Candi utama memiliki tinggi 30 meter dan kaki candi dihiasi pahatan bermotif bunga dalam jambangan. Untuk mencapai permukaan batu yang membentuk selasar, terdapat tangga selebar sekitar 2 meter yang dilengkapi dengan pipi tangga. Pangkal pipi tangga dihiasi makara kepala naga dengan mulut menganga lebar dengan arca Buddha di dalamnya. Dinding luar candi dihiasi pahatan berwujud raksasa kalpawriksa. Di atas ambang pintu tidak terdapat kalmakara. Namun dinding di kiri dan kanan ambang pintu dihiasi pahatan kepala naga dengan mulut menganga dan seekor singa di dalamnya. Ruang dalam tubuh candi berbentuk kubus dengan dinding terbuat dari susunan bata merah. Candi Perwara dan Candi Apit seluruhnya terletak di pelataran luar. Di setiap sisi terdapat sepasang candi apit yang berada di antara candi utama dengan deretan dalam Candi Perwara. Setiap pasang candi apit berhadapan mengapit jalan yang membelah halaman menuju ke candi utama. Candi apit berdiri di atas batu setinggi sekitar 1 meter, dilengkapi dengan tangga menuju ke selasar di permukaan kaki candi. Di atas ambang pintu dihiasi dengan beberapa panel relief. Atap candi berbentuk stupa dengan sederetan stupa kecil menghiasi pangkalnya. Dinding tubuh candi apit dihiasi dengan sosok-sosok pria berbusana nampak seperti dewa, dalam posisi berdiri memegang setangkai teratai di tangannya. Candi Perwara dibangun masing-masing dalam 4 deret di sisi terluar mengelilingi candi utama dan candi apit sendiri. Pada deret terdalam terdapat 28 bangunan, deretan kedua terdapat 44 bangunan, deretan ketiga terdapat 80 bangunan, dan deretan keempat terdapat 88 bangunan. Semua candi Perwara kecuali yang berada dalam deretan ketiga menghadap keluar atau membelakangi candi utama. Di sekitaran candi disediakan tempat sampah oleh pengelola agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan untuk kesadaran dalam menjaga kebersihan di Candi Sewu. Sebagian besar Candi Perwara dalam keadaan rusak, tinggal berupa ongkokan batu saja. Candi ini rusak parah akibat gempa pada tahun 2006 di Yogyakarta. Kerusakan struktur bangunan sangat terlihat nyata, dan candi utama mengalami kerusakan paling parah. Pecahan batu candi berserakan di atas tanah, retakan dan rekahan antar sambungan batu terlihat. Untuk mencegah keruntuhan bangunan, kerangka besi dipasang di keempat sudut bangunan untuk menunjang dan menahan tubuh candi utama. Meskipun situs ini dibuka kembali untuk pengunjung beberapa pekan setelah gempa pada tahun 2006, seluruh bagian candi utama tetap ditutup dan tidak boleh dimasuki demi alasan keamanan. Kini setelah dipugar, perancahan candi utama telah dilepas dan pengunjung dapat memasuki ruangan dalam candi utama. Nah, setelah mengeksplor dan jalan-jalan di kompleks Candi Prambanan sampai ke Candi Sewu, serta mengetahui sejarahnya, wisatawan kembali ke arah keluar. Di sepanjang jalan menuju arah keluar, tersedia berbagai restoran seperti Temple Gelato yang menyediakan berbagai macam varian es krim dan juga restoran Prambanan. Di kompleks candi juga terdapat aktivitas panahan,
Terdapat juga Museum Candi atau Gedung Pameran Exhibition Center yang merupakan tempat koleksi arca dan tempat belajar sejarah mengenai candi dan arca-arca yang ada di dalamnya. Wisatawan dapat secara gratis untuk masuk museum ini. Ruang koleksi pertama memperkenalkan temuan Wonoboyo seperti mangkok Ramayana dari awal abad ke-10. Proses pembuatan relief Ramayana di Candi Siwa, Prambanan. Sejumlah koleksi arca batu terdiri dari Siwa, Brahma, Wisnu, dan Dewi Durga, Agastya, Ganesha, Nandi, dan di antara koleksi adalah sebuah fosil kepala kerbau dari masa Pleistocene. Ruang koleksi yang berikutnya menampilkan peta persebaran situs di kawasan Prambanan, detail arca di Candi Prambanan, prasasti Jeragung yang beraksara Jawa kuno, arca batu maupun patung perunggu Ganesha yang diperkirakan berasal dari abad 9-10. Peta persebaran menunjukkan keberadaan candi Buddha di sekitar Prambanan yang merupakan kompleks percandian Hindu terbesar di Indonesia, yaitu Candi Sewu, Candi Plausan, dan Candi Sojiwan. Jadi dahulu kala itu candi-candi berdiri bersama meski arca-arca berbeda. Memori akan rukun yang dimiliki negeri ini meski agama yang dianut tak sama.
Koleksi Arca Ruang Koleksi 3 memiliki beberapa benda koleksi yang berkaitan dengan Dewa Wisnu, sang pemelihara alam dari jagat Trimurti. Yang pertama, Arca Wisnu dan Laksmi berdiri di atas lapik teratai. Kedua, Arca Ramavatra, yaitu inkarnasi Wisnu yang paling terkenal. Ketiga, lapik arca bergambar burung Garuda, yaitu wahana atau kendaraan Wisnu. Ruang koleksi 4 terdiri dari ilustrasi runtuhan Candi Siwa, Brahma, Wisnu, dan kompleks percandian Prambanan dahulu kala. Foto candi-candi sekitar dan foto tokoh-tokoh dalam kehidupan reinkarnasi atau kehidupan kembali. Setelah keluar dari area candi, terdapat juga pasar yang menjual berbagai souvenir oleh-oleh khas Prambanan seperti pakaian, pernak-pernik berbentuk candi, serta terdapat berbagai jajanan yang tersedia di pasar ini. Nah, jika kalian tertarik untuk berwisata ke Candi Sewu, kalian bisa loh beli paket wisatanya di website Candi Prambanan. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Lavianti. Saya Yoel Bekti. Hari ini kita mau ke Candi Prambanan yang berlokasi di dekat Candi Prambanan. Segini waktu dia masih pacaran sama Sabian, apalagi itu easy tuh beras guys 20.000 anjir per pax. Enggak sewa satu ininya. Ya kan dua itu Klaten gak sih? Nah, kendaraan ini juga harusnya di video. Pinjam dong. Biar agak banyak gitu loh. Mbak, aku mau minta pesan-pesannya dong. Oh, kamu lagi footage? Aku lagi footage. Terima kasih gak sih? Mandarin kan? Kamu bisa? Enggak. Videoin museumnya dong. Terus ada yang lagi di vlog. Bye-bye.